Pasti di dulu ya. Jadi Mas Aldo itu mencoba untuk mengembalikan kalian umat Kristen itu agar betul-betul menyembah kepada Tuhan yang kalian yakini tertulis dalam kitab kalian. Itu sebenarnya, ngerti nggak? Jadi Mas Aldo tuh niatnya baik, harusnya kalian support, bukannya malah kalian bilang bidat, kalian bilang dia sesat. Karena dia mencoba mengembalikan apa yang kalian yakini itu biar tidak salah kaprah sesuai dengan terjemahan realnya, menggunakan perkataan Yesus yang secara hampir mayoriti para ahli mengatakan dia menggunakan bahasa Aramaik. Ya, makanya kami memposisikan diri sebagai partner. Siapapun yang ingin tahu ajaran Yeshua yang asli, kami jadi partner. Kami cuma menerjemahkan aja. Kayak begini nih ajaran Yeshua. Yeshua ngomong kayak begini. Masalah nanti mau ditafsirkan bagaimana terserah. Itu. Nah, makanya Menyalahkan yang lain, tulisan kita, terjemahan kita juga tidak tepat, tidak sempurna menerjemahkan terjemahan itu. oh, kalau masalah sempurna ya tidak ada penerjemah yang klaim sempurna. Ya, nggak ada tuh, termasuk saya, kami nggak klaim kami sempurna, tapi kami nih yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia saat ini. Yang lainnya itu bisa dicek, ya salahnya banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia cuma modal Google doang gitu. Kita nggak akan beli kalau kita tahu yang menerjemahkan itu pakai Google aja. Jangan-jangan pada saat kita beli, nonton filmnya nggak beda gitu. Harry Potternya mati, Harry Potternya yang jadi penjahat. Ya, makanya pada saat kita memilih terjemahan kitab suci, ini bukan buku sembarangan. Nggak boleh sembarangan kita memilih gitu loh terjemahan. Hati-hati sekali, karena ini kitab yang jadi pegangan hidup kita. Kita mau menyembah siapa, bagaimana caranya, kan ada di situ. Ya, makanya kami memposisikan diri sebagai partner. Siapapun yang ingin tahu ajaran Yeshua yang asli, kami jadi partner. Kami cuma menerjemahkan aja.
kayak begini nih ajaran Yeshua. Yeshua ngomong kayak begini. Masalah nanti mau ditafsirkan bagaimana terserah. Iya, sementara bahasa Indonesia itu kosakatanya kan masih terbatas. Jadi yang mana yang mau tepat? Contoh lah kata logos, yang mana mau diartikan ke translate ke dalam bahasa Indonesia yang tepat? Mana bisa? Logos. Kosakata kita kan terbatas. Nah, ada caranya ya untuk menerjemahkan kata yang tidak ada di dalam kamus. Caranya adalah dengan cara menyalin dan membuat itu miring. Ya, contoh kata nevia itu tidak bisa diganti menjadi nabi di dalam bahasa Indonesia. Nevia itu artinya adalah juru bicara. Kalau mau dipanjangin ya tulisnya juru bicara, nggak bisa jadi nabi. Karena kata nabi di dalam KBBI artinya orang pilihan Allah SWT. Jadi kalau Yeshua itu adalah nabi, berarti Yeshuanya muslim jadinya. Lukas 4 ayat 24. Makanya di dalam terjemahan kami, nevia itu kami salin ya, lalu kami buat miring, lalu kami kasih catatan kaki di bawahnya. Jadi ada trik-triknya gimana caranya menyiasati. Ya, ini kosakata Indonesia ini minim, baru 400-500 ribu. Bahasa Arab jutaan, bahasa Inggris jutaan. Tapi jangan sampai gara-gara terbatas, oh kita nggak usah terjemahin. Jangan, ada caranya bagaimana menerjemahkan dengan baik. Jangan ikut-ikutan penerjemah yang nggak punya kompetensi bahasa Indonesia. Allah diterjemah, disalin, ada Allah huruf besar semua. Ada Allah yang biasa sama Allah huruf kecil semua. Nah, pada saat Allah huruf kecil semua, artinya dewa-dewa itu namanya penistaan agama. Ya, berarti nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kitab-kitab itu. Jadi Bisa, mana yang tepat ini? bisa. Ini buktinya kami udah selesai nerjemahin kitab 4 kitab Iya, pasti kanonik. pasti tidak tepat juga. Pasti ada kesalahan, tidak tepat, kan seperti itu. Nah, makanya Menyalahkan yang lain, tulisan kita, terjemahan kita juga tidak tepat, tidak sempurna menerjemahkan terjemahan itu. oh, kalau masalah sempurna ya tidak ada penerjemah yang klaim sempurna. Ya, nggak ada tuh, termasuk saya, kami nggak klaim kami sempurna. Tapi kami nih yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia saat ini. Yang lainnya itu bisa dicek. Ya, salahnya banyak banget. Ya, contoh nabi tadi kan di bahasa Indonesia berbeda dengan yang kalian terjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi, Kalau menurut Pak Keo, nabi itu mengatakan artinya kalian apa? itu lebih dekat. Ya, buka aja KBBI apa artinya nabi. Itu tadi yang saya sebutin. Orang yang menjadi pilihan Allah SWT untuk menerima firman-Nya. Berarti tidak ada satupun tokoh di dalam kitabnya Kristen statusnya nabi itu nggak ada. Gitu. Bapak tahu arti ibadah? Kan orang Kristen seringnya ngomong, kita kumpul ibadah hari Minggu ibadah gitu kan. Tahu nggak Bapak arti kata ibadah? Apa itu artinya? Oke, artinya adalah berbuat bakti kepada Allah SWT. Itulah kenapa orang Kristen masuk gereja nyembah Allah. Karena mereka ya ibadah yuk ibadah, bawanya Alkitab. Nyanyinya nyembah Allah, nyembah Allah. Gitu. Itu salah paham. Kenapa tidak ada yang ngajarin mereka bahasa Indonesia dengan baik? Itu harusnya Kristen itu beribadat pakai T, berbuat bakti kepada Tuhan. Itu. Oh, jadi bahasa Indonesia ini ada yang segmented, maksudnya seperti itu, tidak bisa Ya. digunakan secara nasional. Enggak, bukannya segmen, memang definisinya itu sudah mengarah kepada agama tertentu. Makanya kita harus hati-hati.
gitu loh. Nggak boleh sembarangan menerjemahkan, ngaku-ngaku ini terjemahan bahasa Indonesia, nggak taunya Yesus. Bagaimana dengan enggak gini? Bagaimana dengan kata Tuhan itu merujuk kepada agama mana lah itu? Enggak, kalau Tuhan itu netral. Tadi udah dibahas, netral? ada dua definisi kata Tuhan di dalam KBBI. Itu netral. Gitu. Ya, gimana? Masih ada lagi mau ditanyakan, Pak Keo? Ya makanya Tuhan itu zat, bicara zat katanya. Kalau KBBI bingung kita. Apa zat ini? Jangan libatkan Islam Makanya dulu. KBBI Kami ya. bukan nggak ada. Ini kalau di KBBI tidak ada D-nya. Di KBBI tidak ada D-nya. Oh, sekali lagi saya katakan jangan sampai chaos diskusinya ya. Kalau Anda Ya bicara makanya kata Tuhan itu tidak ada D-nya. Di KBBI Tuhan berarti zat. Apa zat ini lagi? Nggak ada KBBI di dalam KBBI Tuhan itu bukan itu zat. nggak ada KBBI. Kata zat itu bukan KBBI, itu bahasa Arab. Mana sih? Nggak ada D-nya di sini, nggak ada D-nya di KBBI. Aku buka Kita KBBI. bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Arab. Yang namanya bahasa Indonesia itu banyak mencaplok, menyerap bahasa-bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab. Bahkan ketika mencaplok, mendistorsi atau merubahnya. Dan Al-Quran itu tidak pernah berpatokan kepada bahasa Indonesia, tapi berpatokan kepada bahasa Arab menggunakan kata zat. Ada di dalam Al-Quran, contoh fi zati sudur. Apa diterjemahkan? Yang di dalam, yang ada di dalam, fi zati sudur, yang ada. Jadi artinya yang ada, zat. Fi zati sudur, yang ada di dalam hati. Jadi jangan Anda masuk dulu ke ranah itu. Kita lagi bicara tentang pesyita. Kalau Anda bicara Islam dengan orang Islam. Ini bahasa. Jangan masuk ke Ini agama kan dulu. bahasa. Bahasa. Ini kan Kalau justru Bapak bilang, bahasa aku bahas. iya, kalau Bapak bilang Tuhan adalah zat, nah itu udah masuk ke ranah agama. KBBI, aku baru buka KBBI tanpa D. Yang Hanya bilang zat. Al-Quran itu pakai KBBI siapa? Itu kan bahasa Arab. Ngapain cari di Bukan KBBI? definisi Tuhan, di KBBI. Baca, Nggak ada Ini zat. orang kenapa sih kok nggak ngerti banget ya? Kalau mau ngerti bahasa Arab, cari di kamus bahasa Arab, ente. Kalau ente mau tahu bahasa Indonesia, cari di KBBI, ente. Ini ya, kalau bahasa Indonesia Tuhan itu nggak ada zat loh di sini. Ya, ada dua definisi, nggak ada zat. Mungkin Bapak ini kali apa kamusnya beda kali ya, bukan KBBI. Ini orang Kristen sendiri ya, begitu saya bukain KBBI, mereka sempat ada yang ngomong, kenapa iman itu harus bergantung sama KBBI? Nah itu kan aneh itu. Kita ini ada di negara Indonesia, negara yang sangat majemuk. Supaya kita tidak terpecah belah, bagaimana para pendiri bangsa kita udah jauh-jauh hari menyadari kita ini gampang terpecah belah. Makanya ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pakai ini bahasa Indonesia dengan baik. Ya, kata Allah, nggak ada itu Allah sesembahan. Yang ngomong kayak gitu, itu yang disebut agent-agent pemecah belah. Gitu loh. Coba deh, siapapun yang nggak mau memang tunduk sama Allah. aturan, sama KBBI, Allah itu yang pasti dimaksud memecah yang belah. mana? Enggak, Allah yang Allah dimaksud itu- yang mana itu? Allah itu cuma satu, Pak. Ya. Coba Nih. pakai bahasa yang benar aja, Mas Aldo, biar nggak terjadi kesalahpahaman lagi. Allah itu yang mana yang dimaksud? Ini Allah nih. Ilah, Allah ya Allah nih, nama Tuhan. Ngerti dia, Mas Aldo. Ya. Ya, kalau di dalam Islam sendiri, nama itu nggak bisa diganti hurufnya. Jangan beranjak bisa ke agama ditransliterasi. Islam atau lain, Pak. Kita bicara KBBI. Ya kalau merujuk kata nama,
Itu kan merujuk kepada Islam dikatakan Allah. Berarti makanya gitu. itu tidak Kenapa bisa Kristen nyembah-nyembah ditransliterasi. Allah? Makanya ini kan mau dijelaskan. Makanya gitu loh. Benar. Kenapa sebagian kecil Kristen kok malah nyembah-nyembah Allah? Justru Allah itu yang secara umum dimengerti rakyat Indonesia Loh, enggak. sebagai Tuhan majemuk. Enggak, Iya. salah. Makanya di Aturan dalam kita bukan Undang-Undang rakyat. Dasar, makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga di situ menyebutkan atas rahmat Allah. Ya, nggak bisa. Ini berarti patokannya majemuk bisa digunakan semua rakyat Indonesia. bisa. Tapi artinya tuh harus ini. Harus ini artinya, jangan diganti-ganti ini. Makanya yang bilang Allah itu adalah sembahan, Tuhan, jabatan, itu pemecah belah. Cuma satu nih definisinya tuh. Panjang nih. Cuma satu. Iya, itu dalam bahasa Arab kan disebutkan. Jangan Bukan merujuk kepada satu agama. Itu KBBI itu yang benar tuh di situ tuh dari nama Tuhan. Iya, merujuk nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nih, coba saya jelasin ya ke teman-teman ya. Iya, bukan kepada merujuk Kayak- kepada satu Kamu agama. ngerti nggak sih konteks di sini? Kalau kamu misalkannya sudah punya jawaban sendiri dan tidak mau mendengarkan orang lain, ngapain kamu tetap berada di sini, Kekeo? Simpel Ya gitu loh. makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi alinea ketiga tadi itu menyebutkan kata Allah. Ya kita tidak ada Itu semua kita bisa tidak ada permasalahan menggunakan di situ. itu. Ini Keo, kamu Merujuk kalau Allah- mau Allah mendengarkan itu Tuhan Allah, Arab, bentar. Bang. Allah itu Tuhannya Tolong Islam. diganggu dulu, jangan diganggu dulu. Dengar ya. Kalau kamu Kalau mau di menyembah Indonesia Allah, bukan. ini orang emang dia nggak mau nggak ada niat baik untuk diskusi dua arah, apa ngobrol gantian. Dia cuma pengen didengarkan, dan ini tipikal orang yang nggak akan dengerin orang ngomong apa aja gitu loh. Orang seperti ini yang bikin diskusi itu chaos. Orang seperti ini yang bikin diskusi itu nggak jalan, teman-teman. Dan orang seperti ini yang berpotensi untuk menjadi asbab pada akhirnya nanti ada orang yang menghujat. Kenapa? Ketidakterimaannya terhadap jawaban orang lain itu, lalu memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain, itu menjadi asbab. Dia nanti akan melarikan jawaban kemana-mana. Biasanya seperti itu. Coba dari tadi, Bang BJ, ada bahkan Tomen yang ngeyel aja tuh masih bisa lah gitu. Ini orang seperti ini bukan orang yang memang enak diajak ngobrol, enggak guys. Karena dia ini berpolemik dengan ketidaktahuan dia gitu loh. Ya kan Mas Aldo bilang, lu kalau mau nyembah Allah juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ketika lu mengganti kata Allah itu kurang ajar. Itu kan nama Tuhan. Ya kalau lu akui Tuhan itu Allah, ya udah, kitab lu Al-Quran harusnya. Iya, Tuhan itu kan Allah itu kan Tuhan Islam, Mbak. Ya memang kalau Di sini Allah itu pun nama ya. Tuhan umat Islam tuh. Nih, coba saya jelasin dulu ya. Allah ini kan panjang ya. Nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab, titik koma, pencipta alam semesta yang maha sempurna, titik dua, Tuhan yang maha esa. Nah, esa di sini artinya tunggal. Ini merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh Muslim. Karena Kristen itu nggak ada di dalam dokumennya Kristen. Tuhan yang Maha Esa itu nggak ada. Saya udah cari tuh kuplak nggak ketemu. Makanya jangan berpolemik, ini udah bener. Ya, yang berpolemik sekali lagi orang-orang yang ingin memecah belah. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Islam dan Kristen itu sama? Loh, Justru dia nih. Kristen yang mau menyembah Allah juga nggak apa-apa, Pak. Mau menyamar-nyamakan nggak apa-apa. Justru Mas Cuman- Aldo membantah itu, Pak. Di sini Mas Nah, Aldo ini ini orang saya yang nerjemahkan. Nih, Aramaik nih, tebel nih. Ini nggak ada satupun kata Allah, kata Allah tuh nggak ada di sini. Karena ini terjemahan yang netral, ya, sesuai kaidah bahasa Indonesia. Cuma kalau Ya, ada artinya orang, begini aja, Bang. Tukar aja itu nama Allah dalam Alkitab supaya umat Islam tidak menyangka bahwa Tuhannya Sudah, sama dengan Tuhan Pak. kita.
Sudah, sorry, bukan kami yang menyangka Tuhan kami sama dengan Tuhan kalian. Kalian yang menyamakan Tuhan kalian dengan Tuhan kami. Maaf Pak, ini jangan dibalik-balik dong. Justru Mas Benar. Aldo ini salah satu Kristen yang sedang mengupayakan agar orang Kristen itu kembali ke teks asli menggunakan nama Tuhan kalian yang tertulis. Iya, saya setuju. Iya, saya sangat Memang setuju. begitu, Pak. Iya, saya sangat setuju ya. Iya, lanjut. Iya. Ini ada Kristen ya berdebat sama Muslim, pengen Muslim itu dibaptis masuk Kristen. Begitu dibaptis masuk Kristen, nyembahnya Allah juga. Ini gimana gitu? Tuhannya sama, kenapa harus dibaptis? Iya, lanjut Pak. Paham nggak? Setuju ini. Saya setuju ya, lanjut. Nah, itu yang diupayakan sama Mas Aldo, menghilangkan kata Allah dari LAI. Itu Iya, kenapa iya, banyak support dari orang-orang Islam, karena itu juga memuliakan Tuhan kami, karena kami yakin Sangat bagus. Iya. nah, seperti itu menghindari perdebatan sengit sebenarnya di antara Kristen dan Islam, dan menghindari pergesekan menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya itu nggak masalah ya, karena bahasa itu tidak punya agama. Tapi perlu dipahami, kalau konteksnya itu nama, itu nggak boleh dijadikan generic name. Itu namanya jahat. Itu yang menyakiti hati kami. Nah, sama seperti ini nih, nama Tuhan kalian misalkan Yesus. Masa kami jadikan kayak pergi kami ke Bali, kami lihat misalnya ada tugu. Itu Yesus lain, itu ilah sembahan. Kan tuh nggak boleh begitu. Nah, jadi sama seperti itu yang dilakukan Mas Aldo. Mas Aldo mencoba dengan menerjemahkan Pesita ini. Mas Aldo mengembalikan sebentar Pak Steki ya, dimute dulu. Tunggu. Ada Pak Steki dimute dulu ya. Jadi Mas Aldo itu mencoba untuk mengembalikan kalian umat Kristen itu agar betul-betul menyembah kepada Tuhan yang kalian yakini tertulis dalam kitab kalian. Itu sebenarnya, ngerti nggak? Jadi Mas Aldo tuh niatnya baik, harusnya kalian support, bukannya malah kalian bilang bidat, kalian bilang dia sesat. Karena dia mencoba mengembalikan apa yang kalian yakini itu biar tidak salah kaprah sesuai dengan terjemahan realnya, menggunakan perkataan Yesus yang secara hampir majority para ahli mengatakan dia menggunakan bahasa Aramaik. Karena memang benar. harus berbahasa Aramaik. Benar, Mak. Memang oknum pribadinya Allah dan Tuhan di Kristen itu memang berbeda. Itu saya setuju. Iya, benar. Kami nggak pernah nyamain. Justru saya orang yang paling anti disama-samain, serius. Saya tidak pernah mau menyamakan Tuhan saya dengan Tuhannya orang Kristen. Tapi ya, kalau kita diskusi teologis, tentu yang kita pakai adalah parameter umum. Esensi Tuhan itu seperti apa sih? Nih misal, esensi Tuhan itu adalah tidak berbentuk, tidak bisa dilihat bentuknya, misalnya transenden. Ya sudah, berarti Yahudi sama nggak? Ya udah, kami sama nggak? Sama. Disitulah nanti mungkin, oke, mari kita pegang satu tali yang sama di antara kita. Nah, kalau kalian sudah punya keyakinan Tuhan kami itu berbentuk gini, ya udah, kita berarti beda. Ya udah, konsisten di situ. Maka kita nggak akan berdebat kusir. Justru kita hanya akan saling memberikan insight. Oh, begini Kristen memahami agamanya. Oh, begitu Islam memahami agamanya. Ya sudah, maka muncullah dalil lakum dinukum waliyadin. Jadi kami nggak masalah lagi. Silakan kalian sembah Tuhan kalian, kami sembah Tuhan kami. Seperti itu. Iya kan, sudah ada Alkitab ini, Bang. IMB, Indonesian Modern Bible, kan sudah ada kan? Saya nggak tahu itu, cuman ada sudah muncul Dan terjemahan memang baru yang kedua memang sudah ada. Nama Allah di situ sudah nggak ada. Ya nggak apa-apa. Indonesia Literal Translation 3 sudah tidak ada nama Allah di situ. Saya Bagus punya begitu. kitabnya. Saya punya kitabnya. Sudah lama itu, dari tahun 2014 itu sudah ada itu. Ya, intinya gini ya Pak ya. Intinya di sini Mas Aldo ini dia menerjemahkan ke bahasa Aramaik menjadi Pesita namanya. Istilah Pesita dengan arti itu apa tadi Mas Aldo yang lurus gitulah kurang lebih. Gitu loh. Jadi ya kalian boleh bertanya sama Mas Aldo sebagai orang yang punya tim penerjemahan kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, atau Perjanjian Baru ya Mas Aldo ya. Khusus Perjanjian Baru aja ya. Yap. Khusus Perjanjian Baru karena memang Yeshua itu kan munculnya di zaman-zaman Perjanjian Baru. Seperti itu. Dan nama Yesua itu kan punya arti nama. Jadi itu nggak ada masalah Pak. Itu nggak ada itu tidak menjadi polemik di antara kita. Kalian mau arti nama Tuhan begini itu nggak ada urusan. Di sini kita sedang mengklirkan nama-nama yang ada dalam Alkitab itu mempunyai arti makna.
Nggak masalah, Adam Pak. Adam bukan- itu bukan Adam mempunyai polemiknya. arti nama, Hawa mempunyai arti nama, Yahya, Yohanes itu semua ada Tidak artinya. masalah, Pak. Di sini bukan itu polemiknya. Di sini adalah kita sedang mengedukasi publik supaya Kristen kembali ke terjemahan teks sesuai dengan perkataan Tuhan kalian, yaitu Yesus. Itu clear, itu permasalahan kita. Itu bukan Iya, masalah sudah Yesus, itu yang lama. kita coba. Alkitab Ya sudah. itu kan sudah lama, 2014. Ya udah, kan kalau sudah. gitu ada pertanyaan lagi nggak? Sudah Pak ada itu. Aldo? Indonesia Ada Modern pertanyaan. Bible itu kan sudah. Ya udah silakan. Apa Ada lagi? pertanyaan lagi ke Mas Aldo? Edis naik. Ini palsu banyak, Palsu ya. Baik, berdiskusi. tuh kan? Baik, boleh berdiskusi. Yang ditanya, baik. Kalian nyata. Dia Edis. Dia pengen dapat uang 4 miliar kayak Edis, jadi ditiru lah Edis. Gitu. Tuh, Udah. kita ini naik ini diskusi bukan cari koin, Mbak. Ibu. Iya, saya nggak bilang Anda, Bapak kenapa baper? Orang saya bilang teman Bapak yang di bawah kok yang ngikutin Edis tapi bukan Edis, gimana sih? Oh gitu ya. Saya kan Oh, bukan iya, bilang iya. Bapak. Saya juga kan bukannya Edis tuh. Profil Iya saya. kan bukan namanya Edis TV di situ. Ini kan Edis TV ngikut-ngikut Edis TV. omongan Edis Banyak gitu. fansnya ya. Iya, jadi Ya. kita nggak usah bahas itu sih, nggak penting. Banyak bahas itu fansnya ya. Edis. Ya kita nggak bahas itu, Kita lagi ngebahas tentang ada nggak kalian keluhan terkait tentang terjemahan Pesita yang diusung oleh Mas Aldo, itu permasalahannya. Dan Sekarang- iya, Pak, saya setuju dengan apa yang diusahakan sekarang ini, bahwa memang pribadinya Allah Subhanahu wa taala dan Yahweh itu memang jauh berbeda. Dan apa yang kita baca dalam Quran dengan apa yang kita baca dalam Alkitab itu memang jauh berbeda. Makanya Berbeda. yang selama ini kita orang Indonesia pun mempunyai kesalahan bahwa Tuhan, nama pribadinya Tuhan Islam itu kita taruh, kita pakai, kita panggil. Sedangkan di dalam Alkitab dikatakan janganlah engkau mengotori bibirmu dengan menyebut ilah lain. Artinya selama ini kita sudah mengotori lidah bibir kita dengan menyebut ilah lain, ilah bangsa lain. Begitu. Ya udah tahu diri aja lain kali. Iya. makanya, gitu. Jadi selama Ya. ini mulut kita sudah kotor dengan menyebut ilah lain, nama Ya, Tuhan menurut lain. kalian mulut kalian kotor, kalian juga Gitu. makan babi kok, kalian mengotori diri kalian kok. Ya udahlah ya, lanjut Mas Aldo, silakan Mas Aldo. Kita membahas Kristen versus Bible, itu tema kita kali ini ya. Jadi saya paling nggak anti dengan orang-orang sok NPD, sok suci, tapi kelakuannya juga nggak baik-baik banget dan mulutnya juga kotor. Jadi nggak penting kita di sini bicara tentang apa ya namanya ya mulut kita mengotori, padahal kelakuannya lebih kotor daripada yang diomongkan. Mending gini aja, kita Kan ngebahas sesuai tentang dengan kelima- Alkitab, Mbak. Pak, Sesuai ini Alkitab gimana sih Pak? dikatakan. Bapak kenapa baper ya? Saya nggak ngomongin Bapak loh Pak. Alkitab mengatakan janganlah Pak, engkau saya lagi nggak mau berdebat di sini, Pak. Saya lagi mengizinkan Mas Aldo menjelaskan Pesita. Bapak kenapa ngerasa di dalam Bible saya Bapak nggak itu tidak boleh ngerasa. makan babi, tapi Saya Bapak hanya makan mengulangi babi. apa yang dikatakan Alkitab. Ya di dalam kitab Bapak juga ada tertulis jangan makan janganlah babi. engkau Bapak malah makan mengotori babi. bibirmu dengan menyebut Iya, ilah orang lain. Kristen tuh, iya saya tahu udah nih Pak, saya nggak mau debat sama orang Udah Kristen yang dijelaskan ngomong. tadi. Saya sudah katakan, diam dulu yang lain. Pak, banyak orang Kristen itu yang cuma ngomong doang, Pak, ngikutin ajaran di dalam kitabnya, tapi kelakuannya enggak. Makanya saya bilang kan sama Bapak, contoh, jangan membuat patung. Malah ada yang Kristen bikin patung. Sucikan hari kuduskan hari Sabat. Emang kalian kuduskan hari Sabat? Jadi udahlah, kita lagi nggak butuh di sini orang-orang yang klaim-klaim kita sudah memang iya kelakuan kalian memang begitu, memang faktanya ngambil-ngambil Tuhan orang lalu menghina Tuhan orang itu kan kurang ajar itu. Nama Tuhan umat Islam dipakai tapi dikatakan menyebut nama Tuhan umat Kristen mengotori bibir, padahal bertahun-tahun kalian menyebutkan kata itu. Itu yang kami bilang bahwa kalian tuh sebenarnya tuh nggak tahu malu, tapi ya udahlah bukan Mas Aldo ya, tapi kalian yang nggak tahu diri itu ya. Aku kalau Bapak seperti itu ya Bapak berarti termasuk. Gini ya, lanjut ke topik. Ya, saya lagi nggak tertarik dengan kalian yang punya masalah di internal kalian, yaitu urusan kalian. Silakan Mas Aldo kita bahas. Mana Mas Aldo yang potensi terjemahan yang berbahaya sekali di LAI yang bahkan merubah doktrin teologi sesuai dengan Bible itu yang mana Mas Aldo? Mending itu aja Mas Aldo daripada kita dengerin yang ini ya. Jadi sini yang awam bertanya aja. Baru nih. Aduh, ini kalau nggak penting ngomong tuh mending nggak usah ngomong deh. Mas Aldo, Ya. boleh bertanya Mas Aldo. Silakan bertanya ke Mas Aldo. Begini Bang, dalam Alkitab juga kan
pada masa Tuhan Yesus, orang-orang memanggil seseorang itu dengan kata Tuhan, ya. Yang saya herankan di dalam Alkitab itu, Tuhan Yesus itu selalu dipanggil Tuhan, Tuhan. Sedangkan Tuhan itu kan adalah, maksudnya adalah Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh. Sedangkan yang tertulis dalam Alkitab itu selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Memang Yesus adalah Tuhan, betul. Pak, kalau bertanya aja Pak sama Mas Aldo. Ini Bapak mau menjelaskan atau bertanya? Saya Mas Aldo bertanya. jelaskan tentang kata Yahweh tadi, Mas Aldo. Sekali lagi kayaknya banyak yang belum ngerti dengan kata Yahweh tadi deh, Mas Aldo. Silakan. Saya bernapas pun itu Yahweh yang saya sebut. Ya. Aduh Pak, ya ampun Pak, astagfirullah Pak, Yahweh. Bapak mau itu Saya bernapas itu menyebut ya nama Bapak. Allah, udah Pak ya, Bapak kayaknya dari tadi tuh Bapak mau promosi Yahweh deh. Justru Mas Aldo ini mengatakan tidak ada kata Yahweh dalam kitab Bapak. Gimana sih ini orang? Nah, coba Bang, jelaskan Mas Aldo. Bang Aldo. Mas Aldo aja deh, Mas Aldo Saya mau capek melihat deh, bahwa Anda nggak itu lurus nyambung. apa sesat. Silakan. Siapa Bapak kok nih? Iya. Parah kali nih orang. Jadi sebagai penerjemah patokannya adalah naskah ya. Nah, di dalam naskah-naskah Kristen yang jumlahnya ratusan, itu ada yang dalam bahasa Aramaik dan Yunani, tidak ada satupun dicatat nama Yahweh, YHWH, YHWH, Yehova. Itu tidak ada. Nah, dari mana nih orang Kristen yang ada di Indonesia kok bisa ada yang menyembah-nyembah Yahweh? Dari terjemahan ILT. Nah, ini terjemahan ini tuh nggak ada referensi dari naskah aslinya, tuh nggak ada gitu. Jadi makanya kami tuh mencoba memberikan terjemahan alternatif gitu loh. Ya, Allah itu tidak ada, jangan diada-adain. Begitu juga Yahweh. Kalau tidak ada, jangan dimasukkan juga gitu. Maaf Bang, lalu apa makna haleluya? Haleluya ya, terpujilah ya. Ya itu siapa? Ya. Ya itu Jangan- siapa? Yah itu nama sang Bapa. Yah. Ya, Yahweh kan? Nah, nggak ada YHWH, Yahweh. Makanya jangan Yah. ditambahin. Ya. Haleluya, terpujilah. Ya. Nah, kalau Ya, di jadi dalam- W ini gimana sih Pak Gifsingani kok? Ya, Kalau ya kalau di ya dalam- aja. Silakan Mas Aldo. Gimana? Di dalam Artinya naskah Anda bingung Aramaik. sendiri. Anda bingung sendiri. Loh, yang bingung Yang itu mengatakan Anda. tidak ada Yahweh dalam Haleluya, Alkitab. jadi haleluya we. Gimana sih ini Pak? Sedangkan dalam Alkitab itu kan haleluya. Haleluya. Aduh, kayaknya itu Mas artinya Aldo, saya bantu terpujilah Mas ya. Aldo deh. Udah Pak, diam aja Pak ya. Kita di sini edukatif Pak ya. Kalau Bapak percaya ini dan itu tuh nggak ada urusan dengan kita. Pak, ini saya kasih Bapak tentang nama Yahweh itu sebenarnya asal katanya dari mana ya. Biar Bapak paham nih. Ini dari Ibu Rita Wahyu nih, orang Kristen nih. Dia pengajar bahasa Ibrani. Kalau Mas Aldo ini kan bahasa Aramaik nih. Kan itu bahasa Ibrani tuh. Bu Rita Wahyu mengatakan bahwa ya kata Yahweh itu tidak berasal dari akar kata Yahudi. Ini tidak ada kata Yahweh nih, yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tetapi justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Ini pengajar bahasa Ibrani, ini namanya Bu Rita Wahyu nih. Kita bicara linguistik di sini. Dari mana kata Yahweh itu? Ada suatu hipotesis yang mengatakan bahwa kata Yahweh itu dari bahasa pagan. Nih. Ya, tidak ada yang tahu persis bagaimana pengucapan 4 huruf sakral ini. Nggak ada yang tahu. Yahudi aja nggak pernah nyebutin Yahweh, Yuha tuh nggak ada. Mereka nggak pernah nyebutin ini. Kalian aja yang aneh tiba-tiba nyebutin. Nah, kata Yahweh ini menurut beberapa para ahli ternyata adalah nih, Yahweh bukan kata Ibrani. Yahweh bukan, berdasarkan penelitian Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard, meminjam istilah Clement dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Jabe, mengubahnya menjadi Yabe. Itu jadi nggak ada istilahnya Yahweh tadi Pak. Maka Bapak di sini tuh kita
Pak, dari tadi itu kita metodenya tuh menggunakan Iya, kaidah Mbak, linguistik. YHWH itu yang dihuruf hidupkan itu. YHWH Pak, coba itu yang tunjukin dihuruf satu, hidupkan. coba tunjukin satu saja orang Jadi Yahudi Anda yang pernah salah mengatakan- jika Anda mengatakan tidak ada kata Yahweh. Bapak, Karena ada kapasitas YHWH untuk bahasa itu nama sakral, nama suci Ya, saya yang tanya sama sangat Bapak. dihormati oleh bangsa Pak, Israel. Saya tanya, Bapak punya kemampuan berbahasa Ibrani nggak? Saya bertanya, Mbak, Yang menjelaskan ini namanya berita wahyu. mengapa orang Yahudi tidak menyebut YHWH? Karena nama itu Aduh, itu sakral bukan, suci. saya lagi nggak nanya itu. Bapak, saya mengambilkan literasi dari seorang pengajar bahasa Ibrani agamanya Kristen. Bapak nolak saya boleh karena saya Islam nih. Tapi ini yang ngajarin ini adalah Ibu Rita Wahyu. Dia pengajar bahasa Ibrani dan bahkan penafsir Bible menggunakan bahasa Ibrani, dan dia pun belajarnya ke Yerusalem. Bapak cross check sendiri profilnya Bu Rita Wahyu. Kalau Bu Rita Wahyu saja Bapak tolak, apalah daya Aldo dan saya. Ih, Siapa Ibu Rita Wahyu itu? Saya ya nggak Bapak kenal cari orangnya. sendiri. Lah Bapak emang kenal dengan Genebradus, dengan Augustinus, dengan Martin Luther. Bapak kenal Martin Luther? Gimana sih Bapak ini? Yang Bapak saya ini tahu sombongnya itu tuh minta ampun loh. Bapak YHWH itu cuma Bapak dihuruf tahu dari hidupkan mana? jadi Yahweh. Ya Bapak tahu dari mana? Kalau Yahweh itu artinya Yahweh. Siapa yang ngajarin Bapak? Itu dihuruf hidupkan. Iya, yang ngajarin Bapak itu siapa? Ya amplop top plop plop. YHWH itu kan huruf mati, nggak bisa Yang diucapkan. ngajarin Bapak bilang Yahweh. Tetapi itu dihidupkan siapa? menjadi Yahweh atau Ya, yang Yehova. menghidupkan siapa? Yang menghidupkan siapa? Menghidupkan huruf hidupnya. Ya Allah, Rabbi, astagfirullahaladzim. Yang menghidupkan itu siapa? Hurufnya itu siapa? Yang hidupin itu siapa? Yang saya percaya bahwa YHWH itu nama Bapa. Yang bilang siapa? Yang saya itu nggak saya tanya. Yahweh nama bapak kayak mau nama nenek moyang bapak itu nggak peduli Orang saya. yang saya yang tanya, menyangkal itu yang adalah menghidup- sesat. Orang yang menyangkal Ini itu apa? sesat. Ini orang Saya nih kalau katakan. kebanyakan makan tai ayam jadi kayak gini. Bapak turun aja ya, bapak nggak layak di sini. Ya, soalnya dari tadi kita kondusif banget loh. Bapak jadi ngerusak. Islami amat siapa Mbak ini Oh Islami enggak, saya sangat. bukan, saya ngikutin Yesus Pak. Yesus itu tegas banget, kata Yesus bahkan di luar Yahudi itu anjing loh Pak. Saya tegas banget ngikutin Yesus ya. Saya mencintai Yesus kok. Jadi kalau ketegasan saya ini terkadang saya ambil dari Yesua. Emang Bapak pikir Yesus mau begitu bodoh kah kalian nggak ngerti? Yesus, Bapak emang pikir Bapak pikir Yesus nggak pernah marah gitu? Yesus tuh pernah marah Pak, karena orang jualan di bait Tuhan Pak. Apalagi kayak Bapak ini diludahi Yesus mungkin bisa nih. Walaupun Yesus mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, tapi Yesus juga mengatakan kepada muridnya, begitu bodohnya kalian, gitu. Ada tuh dalilnya, saya punya tuh. Nanti nggak tahu tuh benar terjemahannya menurut Mas Aldo ya, saya nggak tahu. Tapi jangan bilang Yesus nggak pernah marah. Saya sering baca Bible, justru saya tahu Yesus tuh orangnya tegas sekali. Ya, jadi kita tuh lagi gini loh Pak ya. Tolong jangan dibawa diskusi kita yang bermartabat yang luar biasa keren ini menjadi diskusi yang debat kusir gitu loh. Bapak kalau percaya nama Tuhan Bapak Yahweh, ya Yahweh aja nggak apa-apa, silakan. Ya, menurut saya itu ngikutin Yesus Pak. Ya sorry ya, Bapak kecewa mungkin. Saya bukan ngikutin Nabi Muhammad kali ini, saya ngikutin Yesus. Ya silakan. Yang mau bertanya ke Mas Aldo boleh, yang mau bertanya kepada saya boleh. Saya dan Mas Aldo sama-sama mencintai Yesus walaupun saya bukan Kristen. Mas Aldo ini Kristen, oke? Begitu. Siapa yang mau bertanya di sini? Edis Kudus TV kamu turun ya, kamu nggak ada gunanya buat peradaban ya. Kamu juga ngikut apa niru Edis lagi. Izin nanya. Andri, saya sapa dulu ya. Andri 90, agamanya apa? Andre. Sorry ya, kalian dari tadi bilang di sini saya tahu persis Mas Aldo. Saya sudah berteman lama dengan Mas Aldo. Saya dengan Mas Aldo ini nggak pernah terlibat debat kusir. Dulu memang pernah dulu banget. Itu pun sudah kita hentikan lama. Artinya saya tahu Mas Aldo nggak akan ngejawab kalau itu perkara tentang doktrinal. Kalau di sini kalian mau bertanya aja tentang terjemahan. Jangan bawa-bawa agama Islam. Jangan kalian framing agama saya di sini. Jijik saya dengernya. Kalau kalian mau berpolemik, kalian berilmu dulu. Udah nggak berilmu, berpolemik lagi. Pasti ditanya siapa yang ngajarin kau bilang YHWH, Yahweh, mencret, diam. Ditanya yang ngajarin kau siapa, kecuali kau ahli dalam bahasa Ibrani nggak apa-apa.
tapi nggak ngerti bahasa Ibrani, tapi kau pula yang menjelaskan pasal bahasa Ibrani di sini. Sudah saya tunjukin data di sini. Yahweh itu bukan nama yang lazim sebagai akar kata Ibrani. Ngeyel juga. Kalau bisa bantah, tapi kalau nggak bisa bantah nggak usah ngeyel depan kami, ya. Gue juga punya batas kesabaran. Gue harus menghormati teman-teman gue yang lain agar dapat edukasi. Oke, di sini ada Lengkim. Lengkim agamanya apa? Nah, Kristen. Selamat Oke, malam. silakan. Mau bertanya ke saya atau ke Mas Aldo? Ke Mas Aldo aja nanya terjemahan versi Pak. Oke, Mas Aldo, standby. Iya Pak Leng. Ya, monggo Pak Leng. Ya, ini saya mau nanya tentang terjemahan di Matius 27:46 ya. Iya, Matius 27:46. Nah, dan kalau naskah pesitanya seperti apa ya? di dalam naskah pesitanya tuh wala paitesa sain ke il lemana sebahtani. Gimana? Sekitar jam ke-9 Yeshua berseru keras, Tuhanku, Tuhanku, untuk inilah aku ada. Oh gitu, jadi jam 9 ya? Iya. Iya. Yang cukup membedakan ya, kalau dalam Ya. terjemahan LAI kan Allahku, Allahku gitu ya. Oh Di iya. sini jelas Tuhanku, Tuhanku, artinya Yeshua itu punya Tuhan. Iya. Iya. Jadi dari awalnya itu maksudnya kira-kira jam 9 atau jam 3? Jam ke-9 itu jam 3 sore. Oh, jam ke-9. Oke. Dari terjemahkan. Lalu pesita menyebut apa? Dibacanya apa? Eli lama sabaktani. Benar nggak seperti itu? Il lemana sabahtani. Lemana sabaktani. Itu bahasa Aramaknya. Aramaik ya, betul. Oh, gitu. Ya. Iya, cuma sampai di situ doang. Oke. Oke, cuma itu pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak Leng. Ya. Oke. Ya, saya turun. Sehat-sehat Pak Leng, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Uni? Wabarakatuh, sehat. Oke Pak Leng, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, oke, terima kasih. Halo Plato, agamanya apa? Silakan. Saya sekitar 10 menit lagi ya Kak Rosi, mau istirahat. Halo Iya. Plato. Nanti kita tutup aja Uni ya. Aku juga Iya. Nggak apa-apa, nanti next time Mas Aldo mungkin kalau mau ini lagi. Jadi bagus begini ya, biar Mas Aldo juga menjelaskan menggunakan terjemahan Pesita, karena banyak teman-teman kita Kristiani itu yang kadang tuh mereka belum dengarkan dulu tapi sudah nuduh duluan ya, kayak oh Aldo sesat, Aldo bidat. Tapi itu kenapa kita adakan diskusi, dan kami umat Islam sangat terbuka sekali, apalagi saya nih di Komal-Komal Islam itu, kalau ada kalian yang memang punya literasi, kalian berhak menjadi narasumber kami gitu loh, termasuk Mas Aldo. Walaupun kita berbeda keyakinan nggak masalah, kita lagi nggak mempermasalahkan perbedaan kita gitu loh, tapi kita lagi merujuk kepada bagaimana sebuah kaidah ilmiah itu kita terapkan dalam ranah dialektika menggunakan kaidah linguistik begitu. Apapun perbedaan kita yaitu keniscayaan, nggak masalah gitu. Tapi supaya menghargai diskusi ini, kalian tidak boleh memaksakan pendapat. Kalau kita sudah kasih data misalnya, kita sudah tunjukin. Nah, kalian ketika memaksakan dan apa yang kalian paksakan kepada kami itu tidak ada dasarnya, ya kami nggak perlu berlama-lama mengizinkan kalian di sini, karena itu hanya akan berdebat kusir nanti, nggak ada manfaatnya. Seperti itu ya. Mungkin begitu. Saya pikir teman-teman Kristiani yang lainnya boleh kok menjadi narasumber asal kalian kredibel. Tapi mohon maaf kalau kalian kredibel ya. Ya, selamat malam Pak Smile. Baik. Agamanya apa Pak? Izin? Saya agama penganut daripada Kristen. Oh, Kristen. Mau bertanya kepada saya atau Mas Aldo? Mau bertanya kepada seluruh umat Islam. Oh, ke orang-orang Islam. Berarti Mas Aldo standby dulu. Silakan. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan saya kan, apakah Islam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat
Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu kekal atau tidak? Allah itu adalah Tuhan yang memiliki esensi kekal. Jadi esensi itu apa sih? Segala sesuatu yang disifati, ya, itu punya sifat. Sifat melekat pada yang disifati. Yang disifati itu punya sifat. Bahkan segala sesuatu yang tidak ada pun juga punya sifat. Maka Allah dan esensinya dan Allah itu sendiri pasti kekal, seperti itu. Oke, Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, pertanyaan saya seperti ini untuk semua orang bisa berpikir, kepada siapakah Allah itu mengasihi sebelum segala sesuatu Ia mengasihi? Kepada yang dia gini, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ya, saya punya keterbatasan memahami apa yang Allah ciptakan sebelum saya hadir, satu itu, kecuali saya diberitahu. Yang kedua, ketika saya belum punya anak, saya tidak bisa dikatakan tidak punya perasaan cinta terhadap anak-anak, karena perasaan itu muncul dari kognitif saya, hati saya, empati saya. Jadi tidak bisa dikatakan seorang perempuan yang tidak punya anak tidak memiliki rasa kasih kepada anak. Nggak bisa juga katakan begitu. Sama, batu tidak bisa dikatakan tidak memiliki sifat keras sebelum diuji dulu kerasnya. Nggak gitu cara berpikirnya, Pak. Kan saya sudah bilang, sifat itu melekat pada yang disifati. Kalau Bapak tanya kepada siapa Allah mencintai, kepada siapa yang Dia kehendaki, itu bukan hak prerogatif saya menentukan Allah mencintai siapa dan mengasihi siapa. Dan kalau Anda bertanya apa yang diciptakan Allah sebelum saya ada, ya saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Tetapi ada makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti para malaikat juga makhluk Allah, para jin juga makhluk Allah. Seperti itu. Jadi kalau Anda bilang apa yang dicintai Allah sebelum yang Dia ciptakan, saya nggak bisa jawab itu, karena itu tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis saya, karena itu berbicara tentang esensi Tuhan yang tidak dijelaskan sama sekali gitu. Itu namanya dalam kaidah Islam itu ada kaum-kaum sebentar dulu. Kaum-kaum seperti ini biasanya adalah kaum-kaum Mu'tazilah atau kaum-kaum yang mereka itu menghilangkan beberapa teks kitab suci untuk dijadikan patokan tapi menggunakan akal. Sementara mereka nggak sadar akal mereka tuh punya keterbatasan. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa jangkau dengan akal kita, seperti apa sih yang diciptakan Tuhan sebelum manusia diciptakan secara detail runut, itu nggak bisa seperti itu. Dan kembali lagi saya katakan, sifat itu melekat pada yang disifati, apa pasti dia kekal begitu. Kecuali Anda punya bantahannya dari jawaban saya, boleh. Kalau tidak punya bantahan, izin, saya tidak mau debat kusir. Saya di sini ingin kita betul-betul diskusinya itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Kembali lagi saya katakan ya, tidak bisa dikatakan seorang wanita tidak memiliki rasa cinta terhadap anak kecil kalau dia tidak punya anak, itu nggak bisa. Tapi itu tidak bisa disamakan daripada seorang wanita yang mengasihi anaknya dengan Allah itu sendiri. Sama, itulah kenapa, karena kamu tidak bisa menyamakan Tuhan dengan manusia, itu kenapa kita tidak bisa menjangkau apa yang tidak Tuhan ceritakan tentang dirinya, gitu. Kalau yang maksud Yuni Riva tadi mengatakan seperti itu, seperti seorang ibu menyayangi anaknya. Saya bilang gini loh, saya bicara tentang saya tidak menyamakan Allah dengan manusia, tidak. Tapi Anda kan bilang sifat ar-Rahim Allah itu kekal. Kan saya tahu, sudah berhadapan dengan Anda berkali-kali, kan Anda mempertanyakan hal itu saja. Ketika belum ada ciptaannya, siapa yang Allah cintai, yang Allah kasihi? Jadi seolah-olah ketika Allah tidak menciptakan makhluknya, Allah tidak punya sifat kasih. Kan lucu itu pernyataan begitu. Sementara sifat itu melekat pada yang disifati. Mentang-mentang Allah tidak menciptakan ciptaan, lalu Allah tidak dikatakan mengasihi. Kan Anda baru tahu Allah mengasihi setelah Anda merasakan. Berarti Allah selama ini tidak pernah mengasihi karena Anda belum pernah merasakan. Kan ini lucu sekali manusia. Saya ini udah pernah bertemu dengan Anda berkali-kali loh. Saya masih ingat suara Anda karena Anda mempertanyakan pertanyaan yang itu saja. Dan anehnya jawaban saya itu tidak Anda dengarkan dan bahkan Anda kesampingkan saja, padahal saya sudah menggunakan analogi yang sangat simpel gitu loh. Karena memang Anda tidak butuh jawaban. Anda ingin memaksakan pandangan Anda bahwa Allah itu tidak mengasihi secara kekal karena sifat kasihnya baru muncul kalau sudah ada ciptaannya. Kan begitu cara Anda berpikir. Ini yang tidak diimani oleh orang Islam. Karena kami bukan orang seperti Anda. Gitu ya.
Oh bukan, kami bukan umat imani saja. Gini-gini loh, jangan terlalu kurang ajar kalau bicara itu menyimpulkan apa yang tidak disimpulkan orang lain. Islam itu bukan agama yang imani saja. Makanya Allah itu sering sekali mengatakan afala yataqilun, afala yatafakkaru, tapi nggak kurang ajar juga. Apa yang kau nggak bisa pikirkan lalu kau pikirkan, ya kau mati nanti, kepala kau pecah. Makanya Allah bilang jangan memikirkan zatku tapi pikirkanlah apa yang kuciptakan. Gini loh bro, gini ya bro ya. Kau mau menyembah knalpot motor pun aku sebenarnya nggak masalah, tapi ketika kau memaksakan pandangan kau yang keliru dan tidak ada landasan ilmiahnya, ya ngapain kami harus mendengarkan kau berulang, Dek? Berkali-kali kau mengulangi perkataan katanya Allah itu sifat rahimnya kekal, lalu siapa yang dicintai Allah sebelum segala sesuatu diciptakan? Kan lucu pertanyaanmu. Masa batu itu harus dikatakan keras kalau sudah dibuktikan nggak bisa dipecahkan? Kata keras kepada batu itu adalah sifat kepada batu. Sebelum kau buktikan batu itu tidak bisa dipecahkan, dia bisa dikatakan keras terus. Karena itu sifatnya melekat pada dirinya, kan lucu. Jadi gimana cara menjelaskannya kepadamu? Sementara logika rasional berpikir yang sangat sederhana, simple aja, bahkan mungkin kera aja kalau diajarin ngerti, kau aja nggak paham. Masa iya ketika air itu adalah benda cair, tidak bisa dikatakan benda cair kalau tidak bisa dibuktikan dia benda cair dulu sama kau yang harus lihat dulu. Oh berarti dia tidak bisa dikatakan benda cair selama ini. Kenapa? Dibuktikan dulu dia cair. Inilah aku bilang sifat itu melekat pada yang disifati. Tapi kau nggak mau mendengarkannya kan? Udah ya, kita di sini. Gini, kalau hanya membuka mulut untuk memframing, saya pikir nggak usah, karena nanti itu hanya mempertontonkan kualitasmu. Saya ya kan begitu kan? Iya, mempertontonkan kebodohan Anda. Kami lagi nggak mau memperlihatkan kebodohan manusia di sini. Tapi jangan takut. Kita ini kan. Sorry ya, saya takut sama kamu ya. Saya takut sama anjing, sama orang gila, sama kamu yang ketiga ya. Saya takut aja dia sama kamu ya. Takut banget, saya bergetar ini lubang hidung saya nih ya. Lanjut ya, takut banget aku nih. Saking aku takutnya aku nggak bisa tidur kayak ini. Takut banget ya. Udah ya, puas ya, takut banget. Oke, Plato, ada yang mau ditanyakan sama Mas Aldo atau sama saya? Jadi menurut orang tadi guys, kalau kau nggak punya anak, maka kau tidak bisa dikatakan seorang yang mengasihi anak-anak. Gitu cara berpikirnya. Udah paham kan? Nah, kalau Plato, silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo, oke, turun ya Plato ya. Oke Kak Rosi, sebentar lagi kita close. Mungkin Mas Aldo mau closing statement. Julianto, ada yang mau ditanyakan? Ini kalian nggak gini loh. Kalau kalian mengajak aku untuk mempermalukan keyakinan kalian tuh aku sanggup banget loh. Kalau Allah belum menciptakan ciptaannya, maka Allah tidak bisa dikatakan pengasih. Nah kalau begitu kalian juga bisa dong dikatakan Tuhan kalian belum pernah ada waktu dia diciptakan, waktu dia hadir ke dunia di abad pertama. Blunder kalian, lebih mengerikan. Tapi aku nggak mau memakai cara berpikir kalian karena aku nggak sama dengan kalian. Karena aku tahu kalian itu adalah orang yang sebenarnya tuh, sorry aku bilang tuh kayak nggak mampu menyerang Al-Quran dan hadis, tapi mencoba menyerang kami dengan logical fallacy kalian gitu loh. Kalian tuh, itu pernyataan strawman loh tadi itu loh. Tidak ada sama sekali karya ilmiah yang mengatakan perasaan cinta itu tidak pernah ada pada seseorang sebelum yang dicintainya ada. Itu nggak ada kayak gitu. Karena perasaan itu melekat, sifat itu melekat pada yang disifati. Itu hukumnya loh. Itu hukumnya, karena sifat itu tidak akan ada kalau tidak ada yang disifati, maka tidak ada sifat kalau tidak ada yang disifati. Sifat itu ada karena ada yang disifati. Maha Rahim itu adalah sifat Allah, gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya kalian bilang batu ini keras, iya keras itu tidak akan ada kalau tidak ada yang keras itu. Tidak ada isi batu ini, maka kerasnya nggak ada, karena yang disifati aja nggak ada. Oh mungkin terlalu tinggi mungkin ini buat kalian, mungkin kalian nggak paham. Ya sudah ya, buat teman-teman Kristen awam, kalian nggak bisa paham. Kalian bisa paham ini kalau kalian sudah bisa membedakan sang firman dengan yang berfirman. Ya, kalau kalian sudah bisa bedakan mana yang berfirman, mana yang firman, itu kalian insya Allah ngerti kok. Itu masuk dalam ranah ilmu filsafat namanya ontologis. Ya, itu namanya ilmu ontologis.
begitu. Tapi kalau kalian kan nggak ngerti itu. Mas Aldo silakan, kita closing statement. Udah 4 jam aku live di sini, Mas Aldo udah ngantuk juga, udah di sini jam 1:42. Silakan Mas Aldo. Iya, untuk host Bu Rosifa dan narasumber Mbak Yuni Rifa, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengundang kami ya di sini. Sama-sama. Terima kasih juga. Buat teman-teman yang di bawah ya, yang nonton dari tadi, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang masih punya banyak pertanyaan ya, bisa follow saya. Jadi sewaktu-waktu saya live streaming akan mendapatkan notifikasinya. Jadi apa yang disampaikan sama Mbak Rifa dan host itu ada benernya. Kalau ini sebenarnya sesi tanya jawab yang dalam ranah akademisi ya teman-teman. Ini bukan ruang debat sebenarnya. Lagi pula untuk apa sih hanya karena perbedaan agama lalu diperdebatkan ya? Kalau emang nggak cocok sama Kristen, jadilah Muslim yang baik. Tapi juga sebaliknya gitu, kita bisa menjadi penganut agama tertentu yang bisa menghormati setiap ajaran yang berbeda sama kita. Kebetulan ya, pada saat kami menerjemahkan itu ada ayat di Matius 10 ayat 14 juga yang berkaitan dengan itu ya. Jadi Yeshua itu mengajarkan toleransi. Pada saat beliau itu mengutus muridnya, lalu ada yang menolaknya, itu Yeshua bilang, kebaskan debu dari kakimu. Itu artinya biarkan saja atau hormati perbedaan. Jadi memang apa yang kami lakukan ya di Indonesia ini itu bukan dalam ranah berdebat, bukan dalam ranah seperti apologet yang mau menyerang ajaran yang lain gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, kami ada untuk menjadi partner ya, siapapun, khususnya untuk umat Kristen, partner supaya nih terjemahan kami bisa dipakai gitu ya, untuk semua kalangan, untuk semua aliran, silakan dipakai. Kalian ini tidak ada yang ngajarin bahasa Aramaik loh di gereja kalian ya. Kami mengeluarkan terjemahan dan sekalian kami akan mengeluarkan nanti e-book untuk baca, belajar baca tulis Aramaik secara otodidak, lalu ada trainingnya. Jadi jangan berpikir kalau kami ini sebagai musuh ya, kami ini partner supaya kalian lebih ngerti lagi ajaran Yeshua seperti apa. Nah, masalahnya adalah ada di kalian nih. Kalau ternyata ajaran Yeshua itu beda sama ajaran gereja kalian, next stepnya bagaimana itu terpulang dari kalian. Ya, jangan nyalahin Muslim, jangan nyalahin saya, jangan nyalahin siapa-siapa. Oke, saya pikir itu aja dari saya. Thank you ya. Ya, sama-sama Mas Aldo ya. Pertama, terima kasih buat Mas Aldo dan terima kasih kepada beberapa penanya yang luar biasa, keren banget ya. Jarang-jarang ada Pak BJ, ada siapa lagi, dan walaupun beberapa orang tuh kayak belum siap untuk masuk ke ranah diskusi yang memiliki apa ya namanya ya, esensi yang kemanusiaan gitu loh. Mungkin terbiasa jiwa hewan ternak mungkin. Ya, jadi tolonglah belajarlah. Iya maksa, udahlah maksa, nggak tahu lagi dari yang dipaksa. Ditanya literasinya mana nggak bisa jawab. Sebenarnya tuh gini loh ya, biasakanlah kalian itu menghargai diri kalian sebagai manusia. Harapan saya tuh kayak gitu. Apalagi kalian tuh udah tua, lansia. Ada yang mungkin tadi tuh umurnya 40, 30, kita nggak tahu. Bukan anak kecil semua. Tapi kenapa kok mempermalukan diri sendiri dan keluarga dan gereja gitu loh, dengan mempertontonkan ketidaktahuan kalian yang kalian paksakan. Kita di sini tuh berbalas pantun aja ya. Kalau misalkannya kalian tidak sepakat dengan jawaban kami, ya bantah pakai data gitu. Kalau kalian misalkannya mengerti dan memang kalian paham, ya tunjukin kapasitas kalian. Tapi Yahweh, siapa yang ngajarin gitu? Nggak ada disebutin. Saya percaya, pokoknya saya percayalah. Aduh, kalaupun kalian nyembah knalpot racing itu juga nggak masalah. Nyembah Mas Aldo juga nggak masalah kalian, kalau kalian percaya dia Tuhan. Tapi mbok yo,
Kalau ditanya alasannya apa, landasannya apa tuh ya dijawab. Nah, dan kalau kalian misalkannya tidak punya landasan berpikirnya, maka kami berhak untuk menolak itu diungkapkan ke publik agar tidak terjadi penyelewengan, penyesatan gitu. Seperti itu. Walaupun kami bilang ya udah untuk kalian nggak apa-apa, untuk kalian nggak apa-apa gitu loh. Dan tolong ya pertanyaan tuh yang kreatif ya, jangan pertanyaan yang berulang berkali-kali loh. Apakah Allah itu Maha Pengasih? Oh iya, sebelum menciptakan siapa ini kasih Allah. Bukan berarti kalau Allah belum menciptakan apa-apa sifat pengasihnya nggak ada. Siapa yang bilang begitu? Itu kaidah ilmu apa? Kan kayak gitu. Sorry aku Itu. potong. Mbak Uni aku pamit ya. Ya, monggo. Jadi tolong ya. Thank you. Selamat malam Ya, sama-sama. semuanya. Kita akan Ya, menghargai sama-sama. orang-orang yang menghargai dirinya juga. Salah satu ciri orang menghargai dirinya adalah dengan tidak menjadi hewan ternak dan guguk di sini ya. Karena masa nggak capek terus sih menjadi guguk sih ya, menggonggong gitu terus guk. Pas ditebas kepalanya langsung jadi chihuahua, aing. Giliran nanti dibalas, kami tersakiti, kamu Islam, nangis mencet, gitu ya. Karena ini saya ini Bunda Gembala. Bunda Gembala itu bukan cuma mengayomi, menjinakkan anak domba, tapi juga mencabuti bulu serigala dan mencabut lidah ular budak. Ini Bunda Gembala nih, ya. Depan Bunda Gembala jangan terkaing-kaing, bukannya Bunda kasihan, enggak. Bunda siram pakai air panas, terkaing-kaing depan Bunda ya. Apalagi kalau ketemu sama kunarion kecil yang kayak Joseph bilang Chihuahua. Bukan Bunda cabut lagi ya. Bunda bejek-bejek kalian ya. Ini Bunda Gembala soalnya ya, beda. Oke, buat yang di YouTube itu diskusi kita ya yang luar biasa malam ini, keren banget, 4 jam malahan, gila sekali ya 4 jam. Saya close dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita closing di TikTok. Oke, keren banget teman-teman. Semoga next time kita bisa membangun diskusi yang akademis lagi terus menerus dan menggunakan kaidah berpikir dan tidak membiarkan orang-orang sok tahu banyak bicara. Kita menghentikan orang-orang sok tahu banyak bicara supaya tidak terjadi penyesatan yang nyata. Kalau ada orang yang percaya kepada agama tertentu dan dia bisa menjelaskan menggunakan kaidah ilmiah, kita terima kok. Ya, bukan berarti kita yakini itu agama benar, tapi setidaknya kita hargai usaha dan effortnya menjelaskan. Tapi kalau kalian nggak ngerti apa-apa terus maksain diri kalian, aduh, ya ketemu Bunda Gembala nanti Bunda Gembala ludahi pakai ludah kudus ya, begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di TikTok, semoga kalian bisa tercerahkan dengan apa yang disampaikan Mas Aldo tadi. Terima kasih buat Kristen yang partisipannya yang bagus-bagus ya, bagus tadi akhlaknya luar biasa. Ada beberapa orang ya, Pak BJ salah satunya. Kenapa ya yang Unitarian ini agak sedikit beda? Kenapa yang Tritunggalnya kenapa semua rata-rata kok kayak gitu ya? Maaf ya nanya Bunda Gembala ya. Orang Oneness agak ada gitu, udah mulai tenang. Unitarian mulai tenang, agama Marcion mulai tenang sama Islam. Kenapa Tritunggalnya kayak pengen banget menyerang Islam ya? Kenapa ya? Karena Tuhannya 3 terus cemburu dengan Tuhan kami 1 ya kan, dan kalian banyak. Ya kalian seneng loh. Ya. Oke, kita baca doa kafaratul majelis Kak Rosi biar diskusi kita ini berkah dan segala dosa yang pernah terjadi tadi mungkin diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua jangan lupa besok Kak Rosi live lagi jam berapa Kak Rosi? Kayak gini aja Uni, soalnya kalau siang kan aku kerja. Baik, Kak Rosi akan live lagi jam-jam 8 waktu Indonesia Barat sampai 2 hari 2 malam kalau sanggup ya. Baik teman-teman, jangan lupa di-share komalnya Kak Rosi ya, jangan sampai ketombak karena ini komal tempat kita menginjili dan mengedukasi orang-orang yang tersesat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Gembala izin dulu turun untuk istirahat bobot malam. Ya, Kak Rosi dan Mualaf Sentra BI Jawa Barat, babe semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.